Berarti mengkonfirmasi bahwa jangan-jangan memang ijazahnya tidak asli. Memang. Ya, itu pernyataannya Rai Rangkuti. Ya. Dan pernyataannya Dr. Bonatua. Ya. Bahwa ijazahnya tidak pernah ada. Dan juga pernyataannya dari, ini menarik lagi. Dari Bang Farlok. Yang semalam saya ikuti diskusi yang menarik banget. Ya itu cocok banget itu. Bang Farlok. Yang mengatakan ada saksi kunci. Dari Ketoyan yang membuktikan nggak pernah Jokowi itu KKN di Ketoyan. Dan Mas Roy, saya spill dikit ya. Iya. Saksinya itu sudah telepon saya tadi pagi. Sebelum saya ke sini udah telepon saya. Iya, top ya. Jadi makanya makin banyak dukungan masyarakat. Makin banyak orang-orang yang akan jadi saksi dan saya katakan bahwa kita perlu jaga. Jalin kekerabatan ya. Dan kita jaga. Ya. Karena yang kita hadapi ini adalah kekuatan Solo ya. Betul. Ingin diskusi ya. Boleh, Mas apa Roy. sebenarnya yang dilakukan? Kenapa kita bukan memanfaatkan, tapi kita menggunakan kebaikan. Ya. Menggunakan kebaikan dari KUHP baru. Ya, betul. Ya, untuk terapkan dalam perkara yang menyangkut saya. Silakan, Mas. Jadi Mas Roy, ya. Awalnya kan mereka suka menantang. Nah, peradilan dong. Peradilan enggak. Prapit. Prapit berkali-kali kok cuma prapit. Itu makanya kita lakukan sekarang. Kita ajukan, mereka ketar-ketir Mas Roy. Iya, gimana? Mereka komennya gini, wah menghindari proses peradilan ini. Dulu kan mereka yang ngajak. Iya, gimana? Nggak konsisten. Nggak konsisten, itu namanya argumentum contrario. Wah, betul. Jadi kontra dalam argumen jadi nggak sesuai. Nggak sesuai. Ya, itu namanya kalau kemarin persis komentar yang Mas Ages juga sampaikan kepada ahli yang dari pihak termohon. Pemikirannya tidak konsisten. Nah, sama kayak gitu. Ya, harus konsisten. Ya, jadi kita mengajukan pra peradilan ini Mas Roy. Tentu berdasarkan kebutuhan, pertimbangan dan strategi hukum. Betul. Karena penegakan hukum itu ada strateginya. Iya. Strategi untuk, dan mereka nggak nyangka kita mengambil strategi ini. Itu karena menurut KUHP yang baru, ya pokok perkara itu harus menunggu selesainya kalau ada pra peradilan. Ya, itu gunanya sebenarnya bagus tuh, Pak. Ya. Sependek pengetahuan saya, dulu kan sering terjadi ya. Ada kasus sudah terlanjur diputus, ternyata banyak cacat formal yang terjadi, sehingga terjadi kerugian besar pada korban. Coba kalau korbannya tuh belum dieksekusi, ya kan, kasus Sengkon dan Karta itu menarik gitu. Sengkon, saya tahu, itu kasus pidana yang fenomenal juga. Fenomenal, ya. Dan itu dulu dua petani di Bekasi. Betul. Zaman belum ada pra peradilan yang kemudian ada, tapi kalaupun ada waktu itu di KUHP yang lama, ya kalau saya tidak salah, kalaupun pokok perkara sudah jalan, maka tidak boleh ada prapit. Yes. Dan bahkan ini yang sering terjadi ya, Mas Ages, dulu itu sering menghindari prapit, maka cepat-cepat langsung dilimpahkan. Kadang-kadang itu jadi taktiknya jaksa. Betul. Dan itu pernah terjadi pada kasus, kalau nggak Mas Hasto, siapa, Tom Lembong ya, kalau nggak salah itu. Banyak perkara kemudian harus berhenti pra peradilannya karena jaksa mengambil langkah cepat. Betul. Untuk mendaftarkan cepat-cepat, dan begitu keluar registrasi perkara pidananya, maka otomatis gugur pra peradilannya kan. Tapi ternyata pokok perkaranya ketika maju di tengah jalan itu banyak sekali kekacauannya. Contohnya kemarin yang terjadi pada kasus saya ya, pada kasus kita. Ketika ternyata izin pengadilan negerinya ternyata sudah lewat, sudah tahun lalu, masih zaman pakai KUHP lama. Ya, satu. Bahkan surat penangkapan, perintah penangkapan dan perintah penahanannya juga itu ambigu. Iya, betul. Seperti seperti termul dari awal bilang mau pra peradilan, begitu kami pra peradilan mereka ketar-ketir juga. Begitu kita challenge di pra peradilan, bingung juga ahlinya. Ahlinya mau praktek kita tapi dia nggak enak sama Polda. Tetapi secara keilmuan hukum dia mengatakan bahwa itu cacat formil, meskipun dia keluar setelah itu dia kompres bersama tim dari Polda. Dia bilang bahwa karena tadi saya tertekan aja sama kuasa hukumnya gitu. Dan fakta persidangan yang terjadi ya, perkara besok kita tidak tahu apapun putusannya tapi faktanya adalah satu terjadi dari 3 surat itu semuanya ternyata tertulis menggunakan KUHP baru. Padahal didalilkan oleh kuasa hukum Polda dalam surat jawaban mereka itu menggunakan KUHP lama. Jadi kan ini udah nggak sinkron. Kedua, digunakannya itu tadi izin dari pengadilan negeri setempat Tangerang, yang penetapan pengadilannya
itu sudah penetapan pengadilan tahun lalu yang sudah masih zamannya pakai KUHP lama. Ya, betul Mas Roy. Tanggalnya pun 13 November itu adalah tanggal ketika dibuat penetapan pengadilan itu untuk mungkin tujuan yang lain. Tujuan mungkin waktu itu ditetapkan tersangka, langsung tahan atau menggeledah rumah. Ya. Rupanya tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Jadi kan suratnya sudah obsolete itu. Ya. Kemudian yang ketiga dalam catatan saya adalah kadaluarsa kali ya Mas Roy. Kadaluarsa, iya. Banyak banget tuh, banyak itu sekali bukan bukan juga kadaluarsa. Buaya luarsa. Kalau kadal kan kecil. Ya, ini buaya. Oh, yang gede ya gitu. Soalnya kalau biawak agak nanggung. Itu buaya luarsa. Ya itu. Nah, kemudian ada juga Mas Agus, bahwa ada juga perintah di dalam surat itu adalah langsung diperiksa maksimal 1 kali 24 jam. Ternyata nggak ada pemeriksaan. Nggak ada pemeriksaan, jadi kan palsu. Siapa yang mau diperiksa lagi? Yang palsu. Nah, karena gini, pemeriksaan itu dalam rangka untuk melengkapi berkas. Betul. Berkasnya sudah selesai. Berkasnya ada P21. Dan yang paling fatal adalah ahli yang mereka hadirkan oleh termohon, yaitu Pak Aristo Pangaribuan, itu malah menyatakan bahwa surat-surat ini atau berkas ini cacat formil itu. Ya, itu gini Mas Roy. Itulah kenapa di rezim KUHP yang baru, Undang-Undang 20 tahun 2025, ada beberapa hal yang diperkuat. Ya. Selain pengakuan terhadap hak-hak tersangka, juga adalah penguatan terhadap lembaga pra-peradilan. Ya. Karena dahulu di KUHP yang lama, KUHP yang lama ini kan Undang-Undang 8 tahun 1981. Betul. Menggantikan HIR. Itu yang zaman Belanda. Ya, ini nama hukum acara zaman Hindia Belanda. Ya, ini surveillance. Ya, banyak sekali istilah-istilah Belanda lah. Oke. Dan dulu adalah memang undang-undang zaman Belanda itu dulu dibuat oleh penjajah Belanda untuk mengadili para pribumi. Jadi mengadili para pribumi sehingga memang kejam, jahat. Betul, gitu loh. Betul Mas Roy. Jadi di HIR zaman dulu itu memang belum dikenal lembaga pra-peradilan. Betul. Begitu kita merdeka dan kita mengadopsi KUHP yang KUHP baru setelah era kemerdekaan ya, Undang-Undang 8 tahun 1981 zaman Pak Harto, baru diperkenalkan lembaga pra-peradilan. Tetapi lembaga pra-peradilan saat itu belum terlalu kuat. Iya, karena bisa dipotong oleh hakim jaksa ketika mendaftar pokok perkara. Makanya lembaga pra-peradilan tidak terlalu kuat. Begitu masuk ke KUHP baru, ini pembuat undang-undang menyadari KUHP nasional nih. KUHP nasional. Menyadari bahwa ini kalau lembaga pra-peradilan kita kasih seperti Undang-Undang 1981 ini, wah nggak ada manfaatnya nih pra-peradilan. Maka dirombak direformasi. Direformasi lah. lah. Tujuan hukuman sekarang, peradilan sekarang, bukan untuk menghukum. Bukan, tapi untuk merestorasi keadaan. Ya, itulah beda. Beda. Jadi nuansa penegakan hukum dalam hukum pidana nasional yang baru ini Mas Roy, bukan orientasinya adalah mengirim orang ke penjara. Tidak ya. Tetapi lebih kepada balancing antara perbuatan dengan hukuman. Kalaupun orang melakukan kesalahan, akan dilihat juga kesalahannya seberapa apa. Makanya begini, ada asas proporsionalitas. Kalau orang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah, apa ia harus ditangkap seperti diperlakukan seperti tindak pidana teroris? Nggak boleh. Itu namanya nggak proporsional, Mas Roy. Oleh karena itu, adanya lembaga pra-peradilan ini untuk melakukan check and balance, melakukan pengawasan, melakukan kontrol, supaya prinsip penegakan hukum itu sesuai dengan semangat KUHP yang baru, kemudian juga tidak ada pelanggaran hak-hak tersangka, kemudian juga tidak ada penyeludupan hukum. Betul. Nah, itu yang biasa akan menjadi hal baru dalam pra-peradilan, Mas Roy. Gambar besarnya, kalau boleh saya sampaikan begini, Mas. Kita ini adalah mungkin kasus quote and quote ya, saya tidak bisa juga perdana juga, Mas. Betul, makanya dalam hal kita melaksanakan pra-peradilan. Betul, pra-peradilan dan pelaksanaan KUHP dan KUHP yang baru, kita ini menjadi contoh ya, kalau istilahnya kedokteran itu probandus. Jadi korban pertama. Ini MKes. Ini MKes ya. Yang benar MKes asli. Ya, dokternya juga asli. Ya, ada yang sekarang lagi mau bahas ngawur aja. Ya, gitu. Nah, gini, istilahnya gini. Jadi kita ini adalah sekarang sedang melaksanakan KUHP dan KUHP yang baru. Ya. Nah, kalau terjadi kesalahan, itu akan jadi presiden atau bahkan jurisprudensi untuk kasus-kasus berikutnya. Makanya jangan sampai salah. Kami, saya terutama, rela menjadi quote and quote korban dari berlakunya KUHP atau KUHP yang baru ini. Tapi kita tentu saja pakai teknik strategik. Kita harus smart.
kita cerdas untuk memanfaatkan ini, makanya nanti kalau ini kita lakukan, itu akan menjadi presiden atau bahkan jurisprudensi bagi yang lain, sehingga satu, tidak ada lagi penangkapan secara sewenang-wenang. Ya, seperti yang saya alami. Benar, sekali lagi saya ulangi, itu mirip kayak film pengkhianatan G30S. Dan benar kata Mas AGS kemarin ya, memang tidak semuanya kita putar karena itu atas saran dari hakim tunggal gitu ya. Bahkan di detik-detik di mana mereka masuk itu Mas Roy, seperti yang Mas Roy gambarkan itu, itu hakim larang. Betul. Semua live streaming matikan. Ya. Termasuk juga detik-detik ini jangan disebarluaskan. Betul. Jadi memang publik awalnya sempat kita preview ya kepada panitera dan sebagainya dipilih. Kemudian ketika nampak kamar tidur, ya itu mereka nggak boleh. Kemudian nampak ada perdebatan ibu ya, kamarnya ibu ke petugas. Itu kita tidak boleh untuk menyiarkan. Makanya kita hormati. Maka kalau ada orang yang mengatakannya para termal, mana pengkhianatan? Kan Roy Suryo nggak mati, enak aja. Ya gitu lah, kalau mati yang PKI beneran gitu loh yang datang. Kan ini yang datanglah petugas yang berperilaku ya seolah-olah seperti film G30S. Ada gitu yang melakukan itu kan juga Cakrabirawa kan, petugas juga kan. Iya, jadi kan makanya tuh moga-moga saya lah korban terakhir dari penangkapan yang brutal itu. Ya, dan moga-moga itu nggak terjadi. Oke. Dan tindak pidananya ringan kok. Betul, makanya cuma nama baik. Kalau teroris boleh. Atau saya membunuh, atau misalnya narkoboy, atau pelaku pembunuhan berencana dengan banyak korban. Nah, itu boleh. Yang narkoboy aja bisa selamat kok. Ketangkap di PIK diselamatkan ke Semarang. Lah orang itu ya? Orang ketangkap di PIK diselamatkan di Semarang siapa? Tulis di kolom komentar ya. Yang ngantuk-ngantuk itu loh. Ya, narkoboy yang ngantuk itu. Ya, orang meneliti ijazah. Masa diperlakukan seperti tindak pidana teroris gitu. Itulah yang nggak manusiawi. Ya. Itulah yang kemudian kita koreksi lewat pra peradilan. Persis. Supaya hal-hal seperti itu tidak lagi terjadi ke depan. Oke Mas Roy. Ya, dan itu pra peradilan yang pertama. Sebelum ke kedua ya, kita pengen segera ke kedua. Tapi daging satu lagi, ya. Ini agar menjadi catatan, agar tidak ada orang yang sekali lagi saya sebut penyusup, ya, nyelonong, kucu datang. Saya sebagai kuasa dari termohon ikut termohon atau turut termohon karena dia ternyata yakin kalau dia boleh masuk itu karena dia lihat ada nama kliennya di situ kan ada nama Joko Widodo, ada kemudian nama Ade Kurniawan, ada Lecumanan, ada Maret Samuel Sweken. Nah dia konon itu mengaku ini si CS ini ya, pengacara yang kalau kata Pak Ugro udah pikun. Nah, padahal belum tua-tua banget ya. CS kamu dikatain Pak Ugro udah pikun. Dan dia nggak update kuhap yang baru. Iya. Katanya kuhap lama. Makanya dia melihat ada nama kliennya, kemudian dia merasa masuk. Ya ngacung ini, interupsi. Nah, hakimnya sangat baik. Ada interupsi dikira acara interupsi TV. Oh iya, TV sebelah. Lah kalau itu hakim tunggalnya ayam Mufus. Nah, jadi dia maju kemudian ya kan hakim itu terlalu baik gitu. Malah kata Pak Ugro, harusnya pihak keamanan langsung nyetrum. Iya. Ya siapa tahu dia bawa bahan meledak. Betul. Ya kan itu berbahaya sebenarnya. Berbahaya. Dan ternyata setelah ditanya, Anda termohon, bukan? Turut termohon kan yang termohon tuh hanya Polda Metro Jaya. Turut termohon adalah kejaksaan. Dia bukan. Jadi kalau dia turut termohon harusnya duduk di samping para jaksa dari awal di depan. Enggak kemudian usuk. Sekali lagi penyusup ya, CS itu enggak ngaku ya. Pikun kalau kata Pak Ugro. Oke lah. Jadi supaya nggak ada orang yang berperilaku konyol. Nggak Mas Roy, dan harus saya clearkan juga karena saya ada dalam peristiwa itu. Betul. Saya satu-satunya pengacara dari tim kita yang maju ke depan. Begitu seseorang yang namanya CS itu maju ke depan dan hakim langsung nanya, Pak mohon maaf Pak, Bapak kepentingannya apa Pak? Oh saya mau mendaftarkan diri untuk termohon intervensi. Berarti baru daftar? Baru memohonkan di depan hakim karena dia harus memohonkan di depan hakim. Daftarnya kan harusnya ke PTSP. Terus hakim bilang begini, Pak mohon maaf Pak, ini bukan hukum acara perdata Pak. Ini bukan gugatan perdata. Bapak silakan duduk ya. Silakan duduk. CS. Ada hati, parah. Saya cuma ketawa-ketawa aja Pak. Saya pun yang nggak ngerti hukum aja ketawa kok. Itu apalagi dia tuh gayanya kalau di gayanya kalau di depan ketika di podcast itu repot gitu loh. Ya, waduh. Terus ada pertanyaan bagus nih. Apa benar Mas Roy memecat Prof. Refli Harun karena podcast di Madilog sebelum Mas Roy melarang? Oh enggak. Saya tidak ada pelarang-pelarangan. Kita semua terbuka.
ya, baik dengan Mas Refli, apalagi Mas Refli ya. Iya. Bang Refli dengan teman-teman yang ada di KK, semua itu masih kita bersama. baik. Semua masih bersama. Semua masih bersama. Sama-sama. Saya juga kemarin ketemu ya dengan Kiai Langitanya Taka, 5 orang yang saya anggap senior-senior. Itu insya Allah sudah clear semuanya. Bahkan Pak Petrus Celestinus kan juga sudah menyampaikan juga selaku kuasa hukum saya di salah satu TV. Ya, jadi clear aja. Nggak ada lah pecat memecat ya, nggak ada ya. Itu glorifikasi dari kubu termul aja. Termul juga sekarang mengglorifikasi. Katanya itu lagi-lagi itu si Aswan itu, Andi Aswan itu. Itu lagi-lagi bilang, "Oh, sudah ditolak, sudah ditolak." Emangnya kamu udah lihat sudah lihat putusan dari PN Jakarta Selatan? Inilah gaya mereka, Mas Roy. Iya. Dulu sebelum penangkapan penahanan dan dia ngaku sendiri di hadapan saya di salah satu stasiun sudah TV, baca gitu. Sudah ngelihat surat perintah penangkapan penahanan. Ini katanya udah tahu. Wah, ini kalau kayak begini rusak peradilan kita. Bahkan ini turut mempengaruhi seorang yang katanya, ini kalau benar-benar terjadi kayak begitu, berarti ya mafia, betul. Mafia ini. Dan ini sudah diglorifikasi oleh yang ngaku-ngaku profesor dalam dunia profesor tapi pendeta atau apa gitu ya, yang namanya Simon K. Bukan Simon K sebenarnya, tapi kalau Mon K itu tahulah kita ya. Itu bahkan dia udah percaya kalau ini sudah ditolak, kan parah. Oke lah, kita nggak usah bicara masa lalu, kita bicara untuk hari Jumat besok. Ya, strateginya apa? Kenapa kita mengajukan lagi pra peradilan yang kedua? Oke, kenapa kita mengajukan pra peradilan kedua? Ya. Objeknya berbeda. Nah, itu. Yang tidak boleh itu, Mas Roy, adalah kita mengajukan sesuatu yang pernah kita ajukan ditolak atau kita ajukan lagi. Loh, kalau itu namanya nebis in idem. Kalau ditolak memang nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau tidak diterima, itu beda. Jadi bahasa hukumnya beda. Ya. Bahasa hukumnya beda. Amarnya beda. Betul. NO ya. Need on Fangri Verklar. Nah, ini asli ini ya. Itu. Nah, itu adalah masih boleh diajukan lagi. Boleh. Ya, boleh. Tidak ditolak. Itu cacat, itu lebih kepada aspek formilnya aja. Ada yang kurang. Ya. Jadi amar putusan hakim itu ada 3 ya. Ya. Pertama ditolak. Kemudian kedua dinyatakan tidak diterima. NO ya. Kemudian ditolak. Ya. Kalau diterima, yang pertama tadi diterima. Bukan ditolak tadi kan. Diterima. Ya. Dinyatakan tidak dapat diterima dan kemudian ditolak. Ya. Kalau ditolak berarti kita nggak bisa lagi ngajuin. Nah, itu namanya nebis in idem. Betul. Atau perkara yang sama tidak boleh diadili untuk kedua kalinya. Ya. Kalau dinyatakan tidak dapat diterima atau NO, secara praktek hukum dan secara aturan main hukum boleh dinyatakan, masih bisa diajukan lagi. Dengan catatan perbaiki apa yang kurang. Misalnya kemarin kita dianggap itu nggak menggunakan KUHP baru tapi KUHP lama. Kita perbaiki. Nah, tapi ternyata di suratnya KUHP baru. Itu makanya. Kenapa kita mau mengajukan pra peradilan yang kedua, Mas Roy? Karena ini objeknya berbeda. Di yang pertama itu kita menguji sah tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan. Betul, 3 hal itu ya. 3 hal upaya paksa. Ya. Terakhir ini yang kita mengajukan yang kedua, ini adalah terkait status penetapan tersangka. Dengan menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE. Dan pra peradilan itu punya kewenangan untuk menguji bukti-bukti. Betul. Karena tidak boleh ada kesenjangan antara bukti dengan perbuatan. Orang maling ayam dituduh orang maling ayam pencurian, tapi dituduh mukul orang. Itu beda banget. Pasalnya beda. Kalau hanya dituduh malingnya berbeda, itu misalnya ada tuh yang maling telur. Misalnya gitu ya. Kemudian dituduh maling apa? Sama-sama malingnya. Nggak boleh, Mas Roy. Atau orang memukul orang meskipun luka, tapi ditetapkan dengan pasal pembunuhan. Ini nggak boleh. Ngaco itu. Betul. Perkara ini kan pokoknya soal pencemaran nama baik fitnah karena terkait objek ijazah. Tapi kenapa diseludupkan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang ancaman pidananya 8 sampai 12 tahun penjara? Dan itu sangat salah. Salah. Karena maaf ya, kalau misalnya kemarin misalnya kita dengar dikit lah karena itu disiarkan secara live ya. Di dakwaannya Dr. Tifa gitu misalnya. Dan saya udah baca, Mas Roy. Udah. Saya udah dapat. Sama, saya udah baca juga sih. udah komprehensif saya baca. Dakwaan itu seolah-olah misalnya adalah yang 35 itu, saya seolah-olah mengubah yang asli jadi palsu.
Lah kebalik. 35 itu harusnya membuat sesuatu yang tidak benar, membuat seolah-olah otentik. Nah, Gitu. ini unsur utama pasal 3235 Undang-Undang ITE, Mas Roy, itu adalah merekayasa. Betul. Mengubah, memanipulasi, merekayasa, Dan menambahkan. mentransmisikan. Dan Itu yang paling mentransmisikan. penting. Suatu dokumen elektronik. Ya. Sampai situ intinya. Ya. Bahwa kemudian yang dilakukan Mas Roy dan Bu Tifa itu kan tidak mengubah, tetapi menganalisis. Persis. Hasilnya hasil analisis, tidak mengubah aslinya. Aslinya masih tetap ada. Apalagi yang katanya itu yang ini elektronik, yang ini bukan elektronik. Ya kan kertasnya masih ada. Saya bingung ya. Kok kuasa hukum Pak Jokowi memaksakan pasal 3235 tanpa dasar analisa yang kuat gitu loh. Aduh, kacau. Kemarin ya saya sebut aja lah seorang profesor diinterupsi. Dia katakan enggak, ini pengubahan. Lo apa pengubahannya? Orang dia menjelaskan dari awal, saya menganalisa kok. Iya. Jelas dulu, dan bahannya yang bahannya yang katanya kertasnya itu katanya ya. Kan kertasnya masih ada katanya. Entah kertas itu asli dan enggak, kita enggak tahu nanti gitu ya. Itu enggak, masih belum pernah disentuh kecuali Jokowi punya program di dalam komputer. Ya, saya melakukan yang namanya intercepting. Yes. Intercepting itu apa? Semacam intervensi ya, Mas Roy? Ya, masuk ke dalam ya. Masuk ke dalam. Kemudian saya melakukan penyadapan ke dalam. Kemudian saya mengambil data di situ. Kalau data itu pun diambil, ya, ini masih belum separah bisa di 3235. Karena data isinya masih ada. Ya. Kecuali yang terjadi, saya kemudian mengubah data asli komputer yang ada di dalam komputernya Jokowi. Itu baru. Itu yang terjadi pada kasus situs pemilu 2004. Waktu itu ada orang melakukan hacking, hackernya mengubah kemudian partai jadi partai jambu, partai nangka. Nah, aslinya berubah. Itulah yang disebut bisa kena 32 dan 35. Itu Mas. Ya. Coba begini Mas Roy, kita baca unsur pidananya ya, unsur deliknya ya. Barang siapa dengan sengaja. Harus ada dulu unsur kesengajaan untuk memanipulasi. Yang dilakukan oleh Mas Roy dan Bu Tifa itu adalah bukan sengaja untuk memanipulasi, tetapi menganalisis. Ada dokumen bersebaran, dan dokumen itu ya. Sekarang Jokowi tahu nggak kalau barang itu misalnya diupload ke Dian Sandi? Ya. Katanya habis itu Dian Sandi, bahkan dia mengatakan saya orang mau RJ pertama kali kalau dia. Ya, saya baca. Ya, berarti dia sowan ke Jokowi. Kemudian dia mengizinkan barang itu. Kalau enggak, Jokowi harus tuntut si Dian Sandi karena dia nggak mengizinkan. Sekarang berarti barang itu diizinkan untuk diupload di media massa. Ini sudah jadi milik publik, Mas. Yes, good. Itu yang penting kata kuncinya. Satu lagi adalah karena ini adalah ijazah mantan presiden dan berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi nomor 14 tahun 2008. Saya ikut buat. Nah, ya, itu ini pasal 17, pasal 18. Ini yang membuat undang-undangnya. Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Satu lagi Undang-Undang PDP. Nomor Perlindungan Data Pribadi. Nomor 27 tahun 2022 itu juga. Ya, gitu. Saya bersama Prof Henry. Ya, itu kami ikut terlibat, Prof Henry. As official, selaku dari kantor. Kalau saya nama pribadi yang ditulis di situ, jadi saya selaku person. Nah, artinya Mas, silakan teruskan. Mas Roy, ada yang mengatakan begini, loh ngapain? Ini perkara udah limpah ke pengadilan. Kenapa masih dipraper? Masih mau diprapit atau masih dipraper gitu, dilakukan pra peradilan? Kita lupa bahwa ini bukan praktek hukum yang lama. Betul. Ini praktek hukum baru. Makanya terkecoh mereka. Mereka pikir kita nggak akan praper. Begitu dilimpah ke jaksa, jaksa mau ke pengadilan kami praper. Betul. Sekali lagi ya, ini adalah nanti akan menjadi contoh role model dari laboratorium hukum yang baru di Indonesia. Saya setuju. Pemberlakuan KUHP baru. Perkara ini adalah perkara untuk menjadi laboratorium hukum ya Mas Roy. Iya. Dan itu akan menjadi contoh semuanya. Satu, tadi saya sudah bilang, contoh tidak boleh orang semena-mena menangkap. Dua, tidak boleh kemudian memajukan satu pokok perkara kalau itu tidak lengkap atau tidak sempurna. Atau tidak boleh semena-mena memasukkan pasal yang nggak ada kaitan dengan perbuatan. Itu contohnya. Termasuk misalnya ada menggunakan surat-surat yang sudah obsolete. Surat tahun lalu dimasukkan. Kemudian copy paste tidak dihilangkan. Dalam dakwaan misalnya, dakwaannya Dr. Tifa yang sempat kita dengar ya gitu, adalah masih ada link-link yang itu miliknya si omon-omon itu, dokter itu nggak dihilangkan dari 28 link. Iya, 28 itu Dokter Tifa hanya kalau nggak 5, 6, 4 ya. Saya tertulisnya 7. Tapi 7 pun
ada perbedaan krusial. 7 pun kalau dibanding dengan Dr. Tifa, ya, saya itu tidak ada satu pun yang itu link saya. Akun saya nggak ada. Mana nama Roy Suryo di situ? Linknya nggak ada. Link itu milik TV ini, podcast ini. Kalau TV itu pun juga sebenarnya harus kena atau harus dilakukan itu produk jurnalistik, undang-undang pokok pers dulu. Ya, itu dulu. Apalagi ada kesepakatan bersama 3 lembaga. Betul. Kejaksaan, kemudian Mahkamah Agung, kemudian kepolisian, dan satu lagi melibatkan Dewan Pers. Dewan Pers untuk bahwa konten-konten yang ada hubungannya dengan undang-undang pers itu nggak bisa langsung dikriminalisasi. Nggak bisa, harus melalui Dewan Pers terlebih dahulu dinilai. Kalau podcast memang bisa, podcast itu karena Dewan Pers itu tidak melingkupi podcast, tapi podcast ada juga podcast yang terregistrasi atau katakanlah terdaftar. Tapi podcast pun juga nggak bisa kemudian narasumber tiba-tiba dicokok ya kalau tidak dengan podcastnya. Jadi boncos lah besok itu. Ya gitu, itu yang terjadi. Nah, esensi dari pra peradilan yang kedua ini Mas Roy adalah kita ingin menguji sejauh mana penyidik menerapkan pasal-pasal yang kita sebut dari awal, pasal siluman lah, pasal yang pesanan lah, atau pasal entertain lah. Itu kita ingin uji. Anda menetapkan orang tersangka pasal 3235 ini, bukti Anda apa? Betul, jangan ngawur. Jangan ngawur. Terus ada yang mengatakan begini, emang ada dampak hukumnya? Ada. Siapa bilang? Begitu pra peradilan kemudian menggugurkan pasal 32 dan pasal 35, maka surat dakwaan yang sudah terlanjur dibuat oleh jaksa harus dikoreksi. Iya, gitu loh. Karena ini putusan pengadilan negeri yang menjadi ranahnya pra peradilan itu mengikat jaksa penuntut umum dan mengikat pengadilan negeri yang mengadili perkara pokok. Kalaupun itu yang bagus. The worst-nya, Mas. Ini kita bicara sekaligus ini biar para termul juga agak pintar dikit ya. Andai kata pra peradilan kita ditolak, ya, kan termul bilang, kalau ditolak langsung ditangkap, langsung masuk penjara lagi. Itu lucu banget ya pemikiran mereka itu ya. Nggak ada pasal di dalam KUHP yang mengatakan bahwa seseorang kalau melakukan pra peradilan itu kemudian harus ditahan dan ditangkap. Apalagi yang pada mau melapor ke MA, itu katanya dokter hukum yang bilang masih agak muda, pakai kacamata juga, duduknya di paling ujung di rumah makan Handayani itu, ya. Dia kemudian bilang, ini Roy Suryo harus masuk penjara karena dia melakukan pengulangan 2 kali. 2 kali itu ketika ditanya apa 2 kali? 2 kali mengajukan pelapor. itulah Mas Roy. Itulah gini. Saya bingung ya. Ada satu organisasi advokat. Yang organisasi ini harusnya paham hukum. Persis. Harusnya memberikan edukasi hukum kepada aparat penegak hukum. Kok justru dari awal melaporkan pasal-pasal yang nggak relevan akhirnya digugurkan oleh jaksa. Pasal 160, itu pasal 28 ayat 2 ada di kami. Itu akhirnya digugurkan oleh jaksa. Lihat dakwaannya. Dan saya nggak percaya Mas Roy. Coba baca dakwaannya Bu Tifa. Dengarkan. Lihat YouTube-nya. Dakwaan Bu Tifa itu juga sama nanti dengan punya Mas Roy. Ada 4 dakwaan. Betul. Pasal 310, 311. Yang pertama ini disebut dakwaan alternatif. Ada primer subsidiar. Betul. Ada primer subsidiar. Jadi ada 2 dakwaan alternatif. Primer subsidiar, subsidiar. Oke ya, Mas Roy ya. Kemudian ada 2 dakwaan lagi namanya dakwaan kumulatif. Dakwaan ketiga adalah pasal 35, dakwaan keempat pasal 32. Ini surat dakwaan modelnya kalau orang belajar hukum, ya. Ini namanya dakwaan kombinasi. Ada alternatifnya 433 dan 434. Oke, dialternatifkan ya. Betul. Kemudian ada dakwaan kumulatifnya pasal 32 dan 35. Makanya ini kombinasi. Lucunya 160 ada di mana? 160-nya nggak ada, 28 ayat 3 kata 2 juga nggak ada. Berarti mereka kalau maksa untuk masuk, berarti dakwaan kelima dan dakwaan keenam. Nggak ada. Berarti mereka bikin dakwaan sendiri. Lah iya, bikin sidang sendiri aja deh. Itu bikin tenda di luar gedung pengadilan Jakarta Timur. Ya, dekat terminalnya tuh, bikin tenda. Terus sidang-sidangan sendiri sih. Pakai pasal 160 sama 28 ayat mereka kan gitu. suka bikin sidang-sidangan. Sidang-sidangan presiden-presidenan, raja-rajaan. Ya, mereka kan senang kayak gitu. Nah, jika nanti seperti yang tadi, jangankan mereka-mereka yang ngerti hukum. Apalagi yang tidak ngerti hukum. Kemarin di acara Rakyat Bersuara, tiba-tiba ada kelompok yang katanya pembela dari mana gitu ya. Kemudian bilang, jadi nanti kita harapkan sidang pra peradilan bisa membuktikan ijazah itu asli atau tidak. Pra peradilan kan membuktikan ijazah asli. Ada belajar lagi deh. Ada kacau. Jangankan belajar mahasiswa, belajar SD lagi deh. Satu lagi Mas Roy.
Kalau kemudian ada lagi satu organisasi advokat yang sama melaporkan pasal 168 Undang-Undang ITE yang kemudian digugurkan oleh jaksa penuntut umum. Kemudian sekarang mau cawe-cawe untuk mengambil alih peran daripada Mahkamah Agung. Loh, yaitu apa? Nekan Mahkamah Agung supaya segera melakukan penangkapan. Udahlah. Mereka mau bikin laporan. Satu pada kompres kemarin itu. Sekali lagi kompresnya di rumah makan Handayani ya. Jadi kalau tahu ya? Tahu. Kalau orang-orang media-media ya mau datang ke sana silahkan. Ya, kan media banyak yang biasanya datang, nggak apa-apa. Silakan ke sana. Dan kemudian ada dua yang dimintakan. Satu katanya mau mensomasi saya. Itu sih pengacara Pikun tadi. Lu somasi harus ada hubungan keperdataannya. Makanya mau mensomasi saya karena atau jangan-jangan dia itu Mas Roy ada minjam uang ke dia atau dia minjam uang ke Mas Roy. Makanya kan kacau banget kan. Itu apa dasar somasinya? Jadi dua orang, saya dan Mas, yang buat RS dan kuasa hukumnya. Kita somasi karena menyebut penyusup. Jadi kata-kata penyusup, pada penyusup beneran itu kamu ya. Itu nyusup, tahu-tahu ucruk. Kalau di wayang saya, coba baca definisi penyusup. Lah ya itu ya kan, penyusup tuh orang masuk yang tidak resmi tanpa izin. Ya udah itu apa? Penyusup kan? Makanya kan ditolak oleh hakim. Iya, dia katanya saya sudah diizinkan kok. Diizinkan tuh karena tiba-tiba maju interupsi. Ya sama kayak kalau siaran tadi itu diinterupsi ya. Bahaya nufus kalau ada orang interupsi ya silakan. Enggak, tenang aja Mas Roy, itu kan kita live. Ada buktinya kok. Makanya silakan. Yang kedua, orang yang ada di ujung yang udah tuh dokter katanya gitu ya, katanya kita nggak tahu dokter dari mana itu ya. Itu kemudian bilang itu mau melaporkan mau minta Mahkamah Agung ya untuk kemudian menangkap saya ya, kemudian menjara karena melakukan tindakan berulang. Oke, sekarang begini Mas Roy. Tindakan berulangnya tuh karena mengajukan prapit 2 kali. Ya itu berulang. Dan nanti kalau 3 kali apa berulang-ulang, berempat berulang-ulang, berulang-ulang, aja tunggu aja. Iya nih Mas Roy. Penahanan itu bisa dilakukan oleh penyidik, bisa dilakukan oleh jaksa, bisa dilakukan oleh pengadilan. Betul. Masing-masing ini menggunakan teori yang namanya diferensiasi fungsional. Ada pembedaan daripada fungsi masing-masing. Kalau penahanan dilakukan oleh Polda, sudah. Kita kan sekarang udah lagi kita lagi permohonkan ya dan peradilan. Jaksa tidak menahan. Karena memang tidak ada hal penting untuk melakukan penahanan. Kemudian pengadilan itu kalau menahan ada syaratnya. Beberapa kali dipanggil ke pengadilan, nggak pernah hadir, ya kan? Kemudian nanti baru ditetapkan oleh hakim, dan itu harus ditetapkan di dalam persidangan. Masa tiba-tiba ujuk-ujuk dikeluarkan tanpa orang ini aja diadili aja belum pernah? Gimana cara menahannya gitu loh? Mungkin MA kan harus hadapan persidangan dulu. Mungkin MA-nya singkatannya bukan MA. Apa itu Mas Roy? Mungkin MA. Mahkamah Andi Aswan. Ya kalau itu terserah mereka lah. Bikin sidang-sidangan, bikin hakim-hakiman, bikin presiden-presidenan, bikin raja-rajaan. Itu raja-rajaan itu kemarin itu yang ditolak oleh masyarakat sono itu ya, raja-rajaan itu. Sekarang satu lagi ini Mas Roy. Pengadilan Negeri Jakarta Timur saja masih menunda pemeriksaan pokok perkara. Karena pengadilan negeri paham bahwa KUHP yang baru ini tidak boleh kemudian dipaksakan untuk mengadili pokok perkara kalau pra-peradilannya masih jalan. Orang pengadilannya aja tahu, hakim-hakimnya aja paham, pejabat-pejabat pengadilan aja paham. Membuktikan bahwa sistem hukum di Indonesia sekarang itu sudah interkoneksi, sudah bagus. Karena yang melakukan pra-peradilan adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang mensidangkan pokok peradilan Jakarta Timur itu pun connect. Dan ada satu lagi ini di ujung ini breaking news juga. Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Berarti ada 3 pengadilan dong? Ada. Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pokok perkara. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan pra-peradilan. Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ada apa ini Mas Roy? Barusan menerima dan nanti akan keluar nomor suratnya. Pendaftaran nomor perkara untuk PMH. Perdata. Siapa tergugatnya? Salah seorang termul. Jadi termul yang memiliki rumah tinggal di Jakarta Utara, siap-siap saja. Udah, apa kan? Sedang digugat. Sudah digugat Mas Roy. Sudah masuk. Gugatannya PMH sudah ikutnya sudah masuk. Berarti 1365 KUH Perdata. Kontrahmatif dat. Perbuatan melawan hukum. Betul. Perbuatan melawan hukum. Jadi sekarang berarti ada satu termul. Ada satu termul yang rumahnya Jakarta Utara. Udah,
udah baik hati banget lo ngasih clue. Oke gitu Iya ya. kan? Jadi siapa yang rumahnya Jakarta Utara? Gitu. Boleh dong, boleh dong. Berarti itu yang akan dipanggil. Akan dipanggil. Ya. Oke. Dan cepat kalau pengadilan perdata PMH itu cepat, ya kan gitu. Oke. Nantinya. Sudah masuk? Sudah masuk. Siapa itu? Nah, Gak Nanti usah aja. Jakarta Utara udah jelas. Mungkin spill nomornya akan kita lakukan besok setelah putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berarti bersamaan ya Mas Roy ya. Bersamaan. Jadi- Besok ada sekalian mengumumkan besok ada konferensi setelah sidang. Apapun hasilnya, kita konsisten ya. Kita ditolak. Kita tidak mencari menang kalah. Tidak cari menang. Kita ditolak, belum diterima, alhamdulillah insya Allah diterima, ya. Kita akan konferensi besok siang. Tapi gini Mas Roy, Ya. kalau kita pure Ya. menegakkan hukum, harusnya diterima. Iyalah, udah jelas fakta-fakta Ya. persidangan. Sampai ahli dari mereka yang namanya Aristo, ya Pangaribuan saja mengatakan cacat formil. Meskipun di luar, ya benar koreksi. Itu hanya typo kok gitu. Jadi itu hanya salah sedikit, nggak ngaruh. Nggak ngaruh gimana? Undang-undangnya salah. KUHP baru dengan KUHP lama tuh beda gitu loh. Jangan dibilang sama. Oke, Gitu, Mas Roy. Jadi closing statement. closing Silakan. statement saya Oke. adalah begini Mas Roy. Kita tunggu saja besok putusan pra peradilan Ya. yang pertama. Kemudian hari Jumat kami akan lanjutkan ke pra peradilan kedua. Dan saya mau tegaskan bahwa langkah pra peradilan ini adalah hak hukum yang diberikan oleh negara. Ya, resmi dan sah. Dan sangat dihargai oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan sangat dihargai oleh Jaksa Penuntut Umum. Betul. Makanya Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai hari ini pokok perkara Mas Roy belum bisa diperiksa. Yes. Bahwa kemudian termul ketar-ketir karena dianggap ini mengulur-ngulur, kami tidak mengulur-ngulur, tetapi kami sedang membangun satu strategi hukum yang sesuai dengan hukum dan itu sah. Dari awal kalian nggak akan pernah berpikir bahwa kami akan mengambil langkah-langkah hukum ini. Iya. Tapi di luar otak mereka. iya, di luar nalar mereka nih Mas Itu Roy. kalau punya otak. Ini di luar nalar mereka. Mungkin Pak Jokowi juga bingung juga. Loh kok mereka jadi akhirnya begini? Iya, ini kenapa? Ini kenapa nih? Ya, gitu. Dan mereka mulai memikirkan trik-trik jahat. Satu, Jokowi mau dihadirkan tapi hanya dalam Zoom. Kedua, yang menarik yang sudah Mas Ege juga spill, Jokowi katanya mau cabut perkara. Ketika Jokowi mau cabut perkara, dia ingin menghilangkan 310, 311 atau 43 atau 44 sehingga ninggal 32 dan 35 yang itu hukuman lebih gede dan kata itu nggak usah ada yang lapor itu. Kok bisa? Tapi dia yang laporin. Tapi dia yang laporin loh. Loh, makanya tapi nggak ada yang lapor kan? Kan berarti kalau Jokowi lepas kan nggak ada yang laporin. Nggak ada. Kok bisa 32, 35 disuruh jalan sendiri? Emang zombie? Ya. Ya, Atau gini, kalau Pak Jokowi nggak hadir, ya. saya ngutip pernyataannya Rai Rangkuti ya. Oke, ya, ya. Berarti Kemarin ya, di bola liar. Berarti mengkonfirmasi bahwa jangan-jangan memang ijazahnya tidak asli. Memang. Ya, Itu kita pernyataannya Rai pernyataan Rangkuti. Rangkuti ya. Dan pernyataannya Dr. Bonatua Ya. bahwa Ijazahnya tidak ada. Tidak pernah ada. Dan juga pernyataannya dari ini menarik lagi dari Bang Farlok yang semalam saya ikuti diskusi yang menarik banget. Ya itu cocok banget itu Bang Farlok yang mengatakan ada apa saksi kunci dari Ketoyan yang membuktikan nggak pernah Jokowi itu KKN di Ketoyan. Dan Mas Roy, saya spill dikit ya. Iya, iya. Saksinya itu sudah telepon saya tadi pagi. Sebelum saya kesini udah telepon saya. Iya, top ya. Jadi makanya makin banyak dukungan masyarakat. Makin banyak orang-orang yang akan jadi saksi dan Ya. saya katakan bahwa kita perlu jaga. jalin kekerabatan Ya. dan kita jaga. Ya. Karena yang kita hadapi ini adalah kekuatan Solo ya. Betul, betul. Ya. Bukan kekuatan Solo itu kekuatan seseorang bukan, tapi kekuatan Jeru Solo. Ya. Nah, itu. Ya, oke. Jadi Dan itu ya. kedua Mas Roy, Ya, tunggu pra peradilan pada hari Jumat tanggal 10. betul. Dan itu mungkin sebelum Jumatan pagi itu ya. Ya. Jam 9. Rencananya jam 9 itu akan dibuka hari pertama Ya. untuk sidang pra peradilan yang Oke. kedua. Ya, gitu. Nah, jadi sekali lagi inilah sinergi hukum yang bagus ya. Ada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan ada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Siapa tahu nanti ada termul yang Jakarta Barat. Ada lagi nanti biar boncos semuanya. Ya, sekali lagi untuk teman-teman yang ada di Roy Surya Official, Abdul Ghafur Sangaji Official, silakan subscribe, dan untuk yang lain-lainnya yang ada di RH, ada di Langkah Update, ada di Ugrosono Tribrata, dan juga teman-temannya ada MM93, ada juga AA Guru TI Garut. Silakan ambil. Ya, Mas Silakan. Angga, ya gitu. Oke, silakan ambil dan silakan kemudian nikmati
semua ini dan kita nikmati ini laboratorium hukum Indonesia yang baru dan kami berjuang, kami rela berkorban untuk agar masyarakat Indonesia mendapatkan hukum sebaik-baiknya. Dan terakhir Mas Roy, dari saya. Saya melalui podcast ini, saya mau menegaskan bahwa kami tim hukum untuk Mas Roy, yang sekarang sedang membangun laboratorium hukum, itu tetap solid, betul? Ya, tidak ada istilah saling pecat memecat, tidak ada itu. Ya, saya selaku pribadi masih tetap menaruh hormat kepada Bang Ahmad Kozinudin, pasti menaruh hormat kepada Bang Refli Harun, dan kepada pejuang-pejuang yang lain, kepada senior-senior yang lain, kami semua tetap ada di garis perjuangan ini. Apalagi saya juga tetap menaruh sangat hormat dan kita terus bergandeng tangan untuk sahabat-sahabatku pejuang, ada Pak Rizal Fadila, untuk Mas Rustam Effendi, dan untuk Bu Kurnia Triuliani, dan tentu saja juga Bu Tifa, yang kita tetap bersama-sama dengan kuasa hukum masing-masing, meskipun kita masing-masing tapi kita tetap bersinergi. Saya kira itu yang penting. Cukup, Mas. Cukup ya. Kita akhiri podcast kita yang daging semua kali ini. Jadi tidak bisa dipotong-potong, ini kulit, ini kuku, ini daging, ini tulang, nggak ada. Ini daging semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Salam perjuangan. Salam perjuangan. Yuk, dah, Mbak, matiin. Ini masih live terus ya. Dah. Oke.